Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Her. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya, ini adalah tim kami yang terdiri dari saya, Novia, ada Justin Lorenzo, dan Martin Sohandi. Oke, jadi SMMA adalah Smart Monitoring Machine with AI atau aplikasi monitoring kondisi mesin di PT Yokogawa berbasis website. Jadi sistem ini akan menampilkan hasil dari data sensor dan hasil AI juga mengelola data mesin yang akan di maintenance. Oke, ini metode yang kami gunakan yaitu Scrum. Jadi metode ini merupakan salah satu kerangka kerja dari metode Agile. Untuk prosesnya sendiri terdiri dari sprint planning, sprint daily Scrum, sprint review, dan retrospektif. Di sini ada 3 artefak yaitu product backlog, sprint backlog, dan burn down chart. Untuk requirement gathering-nya sendiri kami menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai narasumber yaitu Pak Handri Santoso. Lalu kami dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara menghemat biaya perawatan mesin, bagaimana cara mempermudah teknisi melakukan perawatan, dan bagaimana mendokumentasikan kondisi mesin di masa lampau. Oke, ini adalah requirement fungsional dan non-fungsionalnya. Jadi fungsional akan menampilkan hasil monitoring sensor, indikasi kerusakan, estimasi kerusakan, dan kondisi kesehatan mesin. Lalu mengelola data mesin dan jenis mesin, dan memberikan notifikasi ketika ada mesin yang mengalami anomali. Untuk non-fungsional sendiri, data yang digunakan dalam sistem harus terlindung, lalu UI harus menarik, dan UX harus merasa easy to use. Browser yang dimiliki harus sesuai spesifikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, desain. Oke, ini adalah konteks diagram yang terdiri dari 4 entitas dan 1 proses. Selanjutnya, kita akan pindah ke DFD level 0. Jadi ini akan merinci setiap proses di konteks diagram, yaitu sampai pada proses 4.0. Selanjutnya, ini adalah DFD level 1 dari proses 2. Jadi kita akan merinci setiap proses yang ada di level 0 sendiri. Selanjutnya, ini adalah proses 3 selanjutnya. Dan yang terakhir adalah proses 4 selanjutnya. Ini adalah use case diagram atau diagram kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Selanjutnya, ini adalah kelas diagram. Kita mempunyai 5 kelas dan 2 kelas inheritance dari pengguna. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan beberapa activity diagram berdasarkan fitur-fitur yang ada pada sistem. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram. Jadi ini adalah sequence diagram dari beberapa fitur yang ada pada sistem. Oke, selanjutnya adalah design low fidelity. Jadi ini pada halaman dashboard dan monitoring. Sebenarnya ada beberapa, cuman kami masukin hanya 2 aja. Selanjutnya, hasil implementasi dari low fidelity menjadi high fidelity pada halaman dashboard dan monitoring. Selanjutnya, Ini adalah implementation. Jadi pada tahap implementation ada beberapa tools yang digunakan. Yang pertama ada front end, yaitu menggunakan Vue.js atau JavaScript framework. Kemudian ada Tailwind CSS. Lalu backend menggunakan Node.js, yaitu Express.js. Database menggunakan MongoDB, dan testing menggunakan framework Jest. Untuk link GitHub project seperti yang tergabung di PWT. Untuk demo aplikasi akan dijalankan setelah presentasi. Selanjutnya, pada tahap ini kami melakukan pengujian terhadap aplikasi SMMA untuk memastikan aplikasi yang sudah kami bangun sesuai dengan requirement dan melakukan pengecekan terhadap source code aplikasi. Kami menggunakan unit testing dan integration testing. Yang pertama adalah unit testing menggunakan metode white box. Ini adalah salah satu contoh test case yang sudah kami bangun guna melakukan pengujian terhadap aplikasi SMMA. Tiap test case memiliki informasi dan tujuan tes yang berbeda-beda. Untuk membedakan test case yang satu dengan yang lainnya, kami memasang ID, modul name, test title, dan penjelasan di setiap test case. Kami melakukan eksekusi test case sesuai dari priority yang sudah kami pasang. Saat menyusun test case, kami juga menentukan syarat kondisi sebelum melakukan pengujian, dan ketergantungan metode dengan metode yang lainnya. Setiap test case memiliki test step yang berbeda-beda dengan test data di setiap test case-nya. Hasil tes akan dicocokkan dengan hasil yang kami harapkan dan dilakukan update status menjadi pas jika keduanya sudah selesai. Catatan dapat diisi untuk developer jika tes mengalami kegagalan atau penyampaian informasi lainnya. Selanjutnya, dalam melakukan pengujian unit testing, kami menggunakan Jest untuk membantu pengujian di setiap metodenya. Selanjutnya,
Ini adalah rangkuman dari seluruh hasil unit testing yang sudah kami lakukan. Selanjutnya, memiliki status pas. Selanjutnya adalah integration testing menggunakan metode black box. Ini adalah salah satu contoh test case pengujian aplikasi. Detail test case sama seperti unit testing, ada ID, test title, module name, dan penjelasan di setiap test case-nya. Test case akan dieksekusi berdasarkan prioritasnya. Saat menyusun syarat kondisi sebelum melakukan test case dan ketergantungan modul dengan modul lainnya. Saat menyusun integration testing, kami menulis tahapan-tahapan dalam melakukan testing dengan data yang sudah kami siapkan, dan hasil testing akan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Jika sudah sesuai, maka status akan berubah menjadi pas. Selanjutnya, ini adalah hasil keseluruhan pengujian integration testing. Setelah kami melakukan testing, kami mendapatkan salah satu hasil yang tidak sesuai dengan apa, sehingga status menjadi failed pada page monitoring, edit, negative test, edit monitoring. Tetapi kami sudah melakukan perbaikan. Selanjutnya, setelah itu, kami membuat test case untuk melakukan pengujian berikutnya setelah diperbaiki, dan status berubah menjadi pas. Selanjutnya, sehingga keseluruhan test case sudah selesai diuji dan seluruh status berubah menjadi pas. Selanjutnya, akan dilakukan demonstrasi aplikasi oleh Justin. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap demo aplikasi. Di sini, setelah user mengakses website, akan diarahkan ke halaman login. Di sini kami memiliki dua authority, yaitu admin dan juga user. Admin dapat mengakses CLUD, sedangkan user tidak dapat mengakses CLUD. Sekarang kita akan login menjadi admin. Setelah login berhasil, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard, kita dapat melihat beberapa informasi seperti jumlah disk mesin, jumlah mesin monitoring, jumlah mesin anomali, dan juga jumlah user yang terdaftar. Lalu kita juga bisa melihat list disk mesin dan juga list monitoring yang terdaftar. Kemudian juga ada kondisi mesin, mesin yang mengalami anomali yang ditampilkan menggunakan bar. Kemudian juga ada mesin yang memerlukan perhatian, yaitu mesin yang mengalami anomali, tetapi ditampilkan berupa grafik. Nah, grafiknya itu terdiri dari kecepatan, dan juga suhu. Di sini kita bisa memfilter grafiknya berdasarkan kecepatan dan juga suhunya. Contoh, jika kita memilih percepatan, nah maka akan hanya muncul data percepatannya saja. Kemudian ketika user memilih menu disk mesin, maka akan masuk ke page disk mesin. Nah, user dapat melihat daftar disk mesin yang sudah terdaftar. Untuk menambah disk mesin, user bisa menekan tombol add, maka akan masuk ke dalam page add disk mesin. Di sini akan tampil sebuah form. User bisa melakukan input data. Jika sudah, bisa menekan tombol save. Di sini user juga bisa untuk melihat detail disk mesin dengan cara menekan salah satu disk mesin. Maka akan masuk ke dalam page detail disk mesin. Untuk edit, user bisa menekan tombol edit. Maka kita akan masuk ke dalam page edit disk mesin dan juga akan tampil sebuah form. Nah, jika sudah melakukan perubahan, maka dapat menyimpan perubahan dengan menekan tombol save change. Untuk menghapus, user dapat menekan tombol dengan icon tong sampah. Nah, maka akan muncul sebuah konfirmasi untuk penghapusan. Jika tekan yes, maka akan dihapus. Jika cancel, maka akan dibatalkan. Jika memilih menu monitoring, nah, user dapat melihat untuk menambahkan bisa menekan tombol add. Nah, maka akan muncul pop-up dan juga akan ada berisi form untuk melakukan tambah. Nah, jika sudah mengisikan datanya, kita bisa tekan tombol save untuk menyimpan. Jika batal, tekan tombol cancel. Lalu untuk melihat detail monitoring, kita dapat mengklik salah satu monitoring. Maka akan muncul sebuah detail monitoring. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi seperti status mesinnya sehat apa tidak, lalu ada kecepatannya, dan juga temperaturnya. Lalu juga ada indikasi anomali mesin tersebut. Kemudian ada juga mesin detail. Di sini kita bisa melakukan edit dengan cara menekan tombol edit. Di sini akan muncul sebuah form untuk melakukan perubahan. Jika sudah melakukan perubahan, kita dapat menekan tombol save change. Lalu juga ada deskripsi mesin. Kemudian ada mesin kondisi update, yaitu pembaruan kondisi mesin. Di sini kita bisa melihat status mesin pada tanggal tersebut. Contohnya pada tanggal 14 bulan 3 statusnya adalah healthy. Namun pada tanggal 13 bulan 4 dia berstatus anomali. Seperti itu. Kemudian ini ada grafik yang bisa kita lihat. Di sini kita bisa melakukan di sini kita bisa
memfilter berdasarkan kecepatan dan juga suhu. Lalu kita juga bisa memilih grafik yang kita inginkan, seperti kita ingin daily, weekly, atau monthly. Contohnya ini adalah grafik dalam bentuk weekly. Lalu untuk melakukan hapus, kita bisa melakukan tombol delete. Nah, maka kamu coba konfirmasi juga. Tekan yes untuk melakukan hapus. Jika kalian ingin batal, tekan tombol cancel. Kemudian di header ada sebuah lonceng notifikasi. Dan di sini kita bisa lihat notifikasi. Contohnya sini ada 4 notifikasi, yang artinya ada 4 mesin yang mengalami anomali. Kemudian untuk melakukan logout, user dapat menekan tombol logout, nah maka akan diarahkan ke halaman login kembali. Sekian untuk demo aplikasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.